Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, lebih baik kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia. Masih ingat gak cerita yang kemarin? Masih ingat ya? Hari ini ceritanya pembelajaran kita kancil dan kura-kura. Simak baik-baik ya. Oke. Aduh kayak kemarin ya. Kancil dan kura-kura. Kancil memiliki seorang sahabat, yakni seekor kura-kura. Pada suatu ketika, mereka pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan Kijang. Ternyata Kijang ingin ikut serta dalam perjalanan itu. Kancil dan kura-kura memperbolehkannya dan memberi mereka bertiga pun berjalan menuju danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut. Selanjutnya, ketika tiba di sebuah lembah, mereka bertemu dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bergabung bersama rombongan. Rombongan ini pun berjalan bersama. Ketika sampai di sebuah bukit, mereka bertemu dengan beruang yang ingin juga bergabung. Mereka berenam lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan badak, kerbau, gajah yang juga ingin bergabung dengan rombongan. Akhirnya mereka bersepuluh berjalan bersama menuju danau. Rombongan yang menyenangkan ini berhasil menangkap banyak ikan-ikan tersebut. Mereka salai dan asapi dengan nyala api hingga kering. Keesokan harinya mereka kembali menangkap ikan. Sementara itu beruang keberadaannya besar ditugaskan untuk menjaga ikan yang telah mereka olah kemarin. Tak lama kemudian datanglah harimau yang ingin mencuri ikan-ikan itu. Sekuat tenaga beruang berusaha melawan harimau, namun ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis oleh harimau. Hari-hari berikutnya rombongan itu menegasi gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, rusa, kijang untuk menjaga ikan. Namun semua hewan berbadan besar itu tetap kalah melawan harimau. Kini giliran kancil yang bertugas menjaga ikan-ikan. Sebelum teman-temannya pergi menangkap ikan, kancil meminta mereka untuk mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Rotan itu pun kemudian dipotong-potong kira-kira 1 hasta. Ketika teman-temannya pergi, kancil kemudian membuat gelang kaki, gelang lutut, gelang badan, dan gelang leher dari rotan-rotan itu. Setelah gelang-gelang itu jadi, kancil kemudian mengenakannya sambil sesekali mengadah ke langit. Kancil memperhatikan langit dengan penuh kekaguman, seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian datanglah harimau. Ia heran melihat tingkah laku kancil dan tumpukan rotan yang ada di situ. "Sedang apa kau, kancil?" kata harimau. "Banyak sekali rotan di sini." "Untuk apa rotan ini?" tanya harimau. "Terus, aku sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di langit."
Hanya hewan yang memakai gelang-gelang ini yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di langit, jawab Kancil. Sambil terus berpura-pura mengagumi keindahan langit. Bolehkah aku mencobanya? Kata si harimau. Harimau pun mulai terkena perangkap Kancil. Dengan hati senang, Kancil lalu memasangkan gelang-gelang itu. Harimau dimintanya untuk duduk dan melipat tangan dan kakinya agar Kancil mudah memasangkan gelang-gelang itu. Harimau menurutinya hingga banyak sekali gelang-gelang rotan yang ada di tubuhnya. Kini ia pun tidak dapat bergerak. Cara Kancil ini pun berhasil mengamankan ikan-ikan. Setelah dirasa cukup, rombongan itu pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Hewan yang berbadan besar meminta bagian lebih banyak. Kancil tidak setuju dengan usul itu. Dengan cerdik, ia selalu melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-temannya. Rombongan itu pun panik dan berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya yang tersisa tinggal Kancil dan si kura-kura yang lambat. Mereka pun berjalan pulang sambil membawa ikan yang banyak. Ya, boleh kita mati bisa. Ayo diskusikan. Watak harimau, watak harimau. Pesan moral apa yang dapat kita sampaikan? Yang kita dapat Watak harimau adalah kelinci itu. Terus watak harimau adalah pesan moralnya adalah hewan yang besar pun anggapun hewan yang besar yang banyak kita datang dan ambil ikan yang banyak padahal yang nangkap itu Kancil. jadi yang rombongan yang 10 orang tadi dia nyari ke danau. Tapi yang jagai ikan tadi Kancil. Jaga ikan yang diambil tadi dijagai oleh Kancil. Nah, jadi pas hewan-hewan tuh balik, jadi yang hewan-hewan yang banyak minta bagiannya lebih banyak, yang hewan berbadan besar. Nah tuh, tapi Kancil tidak setuju dia karena badannya kecil. Nah dari itulah Kancil bisa dia berpikir untuk gimana caranya dia bisa dapat banyak. Oke. Terus ya. Exit. Ayo kelompok seperti dulu. Kelompok A, Adi. Ayo kita. Boleh bertanya, boleh. Kelompok Adi terdiri dari orang Adel dan Nini. Tahu dan kau baca tahu deh. Kelompok Adel ini dikeluar itu. Nah, ada tanya dulu. Di sini tokoh utamanya siapa? Kancil dan kura-kura. Oke, Kancil dan kura-kura. Di sini Kancil sebagai apa perannya? Menjaga makanan dan hewan-hewan cerdik. Wah, bagus. Boleh, mantap. Boleh. Boleh. Ayo, kelompok B. Aku. Kok pesan moral ya, bisa bertanya ya. Oke, kalau bisa bertanya watak, oke? Yuk, ini kelompok B ya. Kelompok B, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita Kancil dan kura-kura ini? Jangan menganggap yang kecil itu lemah. Buktinya saja hewan banyak dasar itu pun kalah dengan seekor harimau. Malahan yang menang Kancil yang kecil. Waduh, bagus.
harimau. Kenapa harimau? Karena dia sangat antagonis dan Oh. suka mencuri punya orang lain. Oke. Terus siapa yang wataknya lambat, wataknya lemot di sini? Ya. Tapi dia berhasil kan? Kelompok C. Ayo. Kelompok C. Watak siapa yang di sini yang paling keras? Watak harimau. Watak harimau. Watak harimau adalah Oh. antagonis. Oh. Mau menang sendiri. Iya. Terus pesan moral apa yang bisa kita ambil dari sini? Pesan moralnya adalah sebagai hewan kita sebagai manusia kita selalu harus berbuat baik karena akan kembali ke kita sendiri. Jangan terlalu rakus menjadi orang. Wah, jangan terlalu rakus ya. Betul. Kita sebagai manusia jangan terlalu rakus. Jangan mau menang sendiri. Kita harus berbagi. Betul tadi kata Rajwa ya. Yang kecil belum tentu lemah. Karena yang besar kalah kan tadi ceritanya. Nah, karena yang kecil lebih cerdas. Jangan kita meremehkan orang lain kalau kita belum tentu semuanya, belum tentu alur ceritanya. Ya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dari cerita ini. Kita jangan selalu meremehkan orang lain. Belajar selalu berbuat baik. Jangan licik, ya. Oke, terima kasih kelompok C. Boleh duduk. Di dalam cerita ini siapakah hewan yang paling beruntung? Kancil. Kancil dan Kancil dan kura-kura. Terus siapakah hewan yang rugi? Harimau. Cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ayo kita doa terlebih dahulu ya.